sistem elektoral kita itu menuntut biaya yang sangat tinggi kepada para anggota legislatif yang ingin berkontestasi. Mereka dituntut untuk mengeluarkan uang miliaran rupiah. Terus saya dengar juga no free lunch ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya makan siang gratis. Itu ada program ya makan siang sama susu gratis. Dan itu nggak gratis sebenarnya. Nggak gratis. Rata-rata konglomerat itu punya sebagian wilayah gitu ya yang dia usahakan, tapi bisa jadi itu tidak ada alas haknya, yang mana itu adalah HGU gitu. Sebuah negara modern bernama Republik Indonesia lahir 1945, dia mewariskan sistem kepemilikan agraria ini. Semuanya milik negara lah gitu. Sedangkan di dalamnya ya ada tanah ulayat, ada masyarakat adat, ada masyarakat lokal, ada tanah-tanah yang memang menjadi sebenarnya dari dulu ya rakyat lah yang hidup di situ dan memanfaatkannya gitu. Sobat SYJ, Sobat Hijau, selamat datang di podcast Spotless, sebuah podcast lestari. Senang sekali saya, Sepsa Dewi Restian, bisa menyapa Sobat SYJ, Sobat Hijau dimanapun berada. Podcast kali ini kita akan membahas terkait hak guna usaha, perilaku koruptif pemberian konsesi di tahun politik. Dan telah hadir bersama saya di studio, ada Mas Yasar Aulia, peneliti korupsi politik Indonesian Corruption Watch. Halo Mas Yasar. Halo Kak. Mas Yasar, sorry. Yasar. R-nya kurang. Oke. Lalu di sebelahnya ada Mbak Ratna Dewi, Koordinator Nasional Project Leading the Change WWF Indonesia. Halo, selamat siang Mbak Ratna. Siang Kak Sef. Dan di sebelahnya ada Mbak Haya, peneliti dari Satya Bumi. Ya, itulah para pembicara yang hadir di podcast kali ini. Terima kasih telah datang di podcast kami, podcast Spotless yang digagas oleh SYJ untuk berbagi info atau informasi isu-isu terkait lingkungan. Berbicara mengenai hak guna usaha nih di tahun politik itu kan seringkali pemberian izin penggunaan lahan ini kepada korporasi itu rawan diobral katanya menjelang pemilu. Nah, ke Mas Yasar dulu, benar nggak sih Mas seperti itu atau bagaimana hasil penemuan dari ICW? Iya, betul sekali ya. Ketika kita bicara soal politik Indonesia, utamanya politik elektoral, kita harus sadar betul begitu bahwa sistem elektoral kita itu menuntut biaya yang sangat tinggi kepada para anggota legislatif yang ingin berkontestasi. Mereka dituntut untuk mengeluarkan uang miliaran rupiah, tentu bukan uang yang sedikit, dan bagi partai sendiri juga mereka setiap tahunnya harus mengeluarkan ratusan miliar gitu, terlepas dari tahun kampanye. Ini menimbulkan suatu konsekuensi sejak pasca reformasi bahwa demokrasi kita itu sangat transaksional. Kalau kita lihat dari satu partai ke partai lain kan hampir tidak ada distingsi begitu ya, apa ideologi mereka, apa platform mereka, itu sebenarnya bisa dibilang by design karena persyaratan yang dibuat di undang-undang pemilu kita, di peraturan-peraturan KPU justru menekankan kepada para partai yang ingin ikut serta itu harus punya kekuatan di logistik. Mereka harus punya kantor di setiap provinsi dan seterusnya. Jadi ketika mereka berkampanye menggelontorkan uang yang besar, ketika menang di Senayan mereka harus balik modal, dan itu seringkali dilakukan dengan cara-cara yang koruptif atau mereka membayar hutang mereka begitu dalam tanda kutip ya, dengan mengkorupsi kebijakan, mengkorupsi anggaran yang nanti uangnya dibayarkan kepada korporasi-korporasi yang sebelumnya membiayai mereka begitu untuk berkampanye yang sangat tinggi itu biayanya. Oke, baik Mas Yasar. Nah tadi kan kalau kata Mas Yasar nih demokrasi yang transaksional nih. Kalau Mbak Ratna Dewi sendiri melihatnya seperti apa nih Mbak dari WWF? Iya, kalau saya sendiri karena saat ini saya sedang memegang sebuah program yang kita memiliki misi untuk mendorong pengakuan terhadap ruang hidup masyarakat adat dan pemanfaatan ruang hidup itu secara adil dan sustainable. Jadi memang
eh, pengakuan terhadap kedaulatan masyarakat adat ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat. Itu ada di 2 pasal, yaitu pasal 18B ayat 2 dan 28I ayat 3. Jadi negara memang sudah mengakui akan kedaulatan masyarakat adat terhadap ruang hidupnya dan terhadap hak pemanfaatan atas ruang hidup itu sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan konflik lahan, harus kita akui bahwa dari 26, sekian juta wilayah adat di Indonesia hasil pendataan dari Badan Registrasi Wilayah Adat, itu ada sebagian yang memang tumpang tindih dengan kawasan konsesi perusahaan yang diberikan oleh negara kepada korporasi-korporasi, sehingga memang perjuangan kita adalah mendorong secepatnya pengakuan secara penuh gitu ya, dan itu sedang diperjuangkan oleh masyarakat adat melalui rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang sayangnya sejak 2010 hingga sekarang sudah 13 tahun itu masih mandek pembahasannya di DPR RI. Jadi kalau kita lihat sih komitmen 3 pasangan calon gitu ya dari debat yang terakhir, tiga-tiganya memention akan mempercepat pengesahan RUU ini, pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, pasangan nomor 3. Jadi semoga kita menyambut baik bahwa ketiganya punya komitmen betul-betul untuk mempercepat pengesahan RUU ini, dan akan kita tagih siapapun yang menang. Oke, jadi intinya kita harus menagih siapapun presidennya nanti ya. Iya. Oke, bahaya mungkin kalau dari Satya Bumi seperti apa? Kalau tadi Mas Yasser menjelaskan bahwa pemilu elektoral itu memungkinkan adanya pemilu transaksional dan adanya transaksi HGU, sebenarnya by design dari demokrasinya di Indonesia, demokrasi elektoral, kalau Satya Bumi juga melihat bahwa by design sebenarnya dimungkinkan adanya penerbitan izin yang eksesif di kawasan hutan untuk HGU. Kenapa? Karena by design juga, balik lagi, dalam tata kelola kehutanan yang tertuang di Volume Netsing, pemerintah Indonesia itu membuka kemungkinan adanya deforestasi tidak terencana seluas 1,5 juta hektar. Itu luas banget, besar banget, itu mungkin Jambi, Lampung, Riau itu digabung jadi satu. Sebesar itu, dan itu boleh dimanfaatkan atau boleh salah satunya ya itu tadi untuk dijadikan barang jual beli dalam demokrasi elektoral gitu, karena memang by design dalam tata kelola hutan itu dimungkinkan. Oke, nah kalau berbicara terkait tadi soal misalnya pemilu yang transaksional lah, terus kemudian harus balik modal. Berarti kan ini tuh kita sering dengar juga no free lunch ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya iya makan siang Tapi gratis. itu ada program ya makan siang sama susu gratis. Dan itu nggak gratis sebenarnya. Nggak gratis, nggak gratis. Jadi ini free lunch atau no free lunch. Nah, kalau ke Mas Yasar, Mas Yasar mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Mas. Tadi terkait Mas Yasar juga bilang ada koruptif kebijakan, terus para calon ini kan tentu ingin balik modal. Nah, kalau dari ICW itu mungkin hasil dari penelitiannya atau penemuannya seperti apa Mas nih? Jenis-jenis balas budinya? Kalau tadi pertanyaan soal balas budi seperti apa bentuknya, memang ketika kita melihat korporasi itu banyak mendanai begitu ya, mendanai para partai, mendanai para caleg, umumnya imbal jasa yang mereka terima itu kemudahan-kemudahan dalam berusaha nantinya. Itu bisa di tataran regulasi, kita bisa lihat misalnya disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, itu kan sangat syarat akan kepentingan perusahaan. Bisa seperti itu sifatnya, atau bisa yang lebih spesifik, betul-betul tindak pidana korupsi. Misalkan di salah satu kasus gitu di 2022 ini spesifik soal HGU begitu ya, di Kuantan Singingi di Riau,
Kanwil dari BPN itu dia menerima gratifikasi dari tahun 2019 sampai 2022 sebesar 15M. Itu untuk apa? Supaya perusahaan-perusahaan yang ingin memperpanjang HGU-nya, membuat HGU baru, itu bisa melangkahi tahapan-tahapan yang seharusnya ada. Misalkan soal izin lokasi lah atau izin prinsip. Dia bisa seperti itu. Tapi kalau dari data ICW tadi soal korupsi politik secara umum, memang ketika kita bicara soal vonis begitu yang dijatuhkan oleh pengadilan tiap tahunnya, kami menelusuri begitu setiap tahun. Sambil contoh misalnya di 2022 dari 2000 sekian kasus itu negara merugi sekitar 48 triliun. Dan di top 5-nya begitu ya di sektor yang dikorupsi memang urutan kelima itu di bidang agraria. Jadi dari 129 kasus di sektor agraria itu kita merugi 690 miliar. Belum bicara sumber daya alam yang berkaitan misalnya dengan pertambangan itu 38 triliun kita merugi begitu di sektor itu dari 82 kasus aja. Jadi seperti itu Mbak, soal potretnya begitu ya, kira-kira timbal baliknya seperti apa ketika dikorupsi kebijakan. Baik, kalau terkait contoh perkara hak guna usaha yang terjadi ini seperti apa? Kalau Satya Bumi, hasil penelusuran dari Satya Bumi ini bahaya. Maksudnya contoh hak guna usaha tuh gimana Mbak? Contoh pemberian izin konsesi yang diberikan, itu contoh-contohnya seperti apa? Mungkin di sektor apa yang paling banyak? Contohnya di kelapa sawit aja lah ya, yang paling banyak salah satunya itu banyak. Jadi pasca kita nggak menyalahkan reformasi ya, tapi ini belajar dari sejarah ya, supaya nggak kayak cawapres ya kalau ngomong nggak ngeliat sejarah, kita belajar dari sejarah. Jadi pasca reformasi itu 98 sebenarnya ketika keran izin itu diberikan lewat pemerintah daerah itu banyak banget mengeluarkan izin tuh. Bahkan biasanya siapa dulu sini yang mau masuk izinnya baru abis itu ngurus RT/RW-nya belakangan. Kan harusnya kebaliknya dia urus RT/RW dulu baru izinnya bisa masuk. Nah, salah satunya itu di sawit kasusnya Surya Darmadi, korupsi itu terkenal banget. Dia itu punya, kalau saya nggak salah ingat ya, dia itu ada 4 perusahaan PT-nya gitu, 4 PT perkebunan sawit, 1 PT untuk apa namanya, kok jadi lupa, PKS, apa ya kepanjangannya PKS tuh, teknis banget bahasanya ya, itu kalau sawit habis itu diperes keluar minyaknya, pabrik kelapa sawit. Kenapa jadi PKS tadi? Aku taunya PKS partai. Bukan ya? Di isi lingkungan tuh banyak banget istilah-istilah teknisnya itu kayak suka lupa gitu. Jadi tolong dijelaskan termnya ya. Iya, itu PKS itu pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit. Iya, jadi dari masing-masing 4 itu ada 1 yang dia ada izin lokasinya, gak ada izin iupnya, gak ada HGU-nya. Terus ada lagi 1-nya yang dia ada HGU-nya, tapi gak ada iupnya, gak ada izin lokasinya. Jadi dari hal ini aja, dari contoh ini aja, kita sebenarnya bisa melihat bahwa rata-rata konglomerat itu punya sebagian wilayah gitu ya yang dia usahakan, tapi bisa jadi itu tidak ada awas haknya, yang mana itu adalah HGU gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang idealnya itu jadi penerimaan negara karena terregister, dia tidak jadi terregister. Makanya sebenarnya agak banyak dapat kritik juga ya putusan itu ketika kemarin ada di tingkat kasasi, ketika hakim kasasinya itu membatalkan atau menggagalkan pengembalian atau pemulihan dana lingkungan hidup kalau nggak salah 12 triliun ya, itu sama hakim kasasi nggak jadi dikabulkan, itu jadi dicabut. Padahal dari ketiadaan izin-izin tadi, ketidaklengkapan izin-izin tadi itu benar-benar besar banget dampak lingkungannya. Itu satu pesan yang mau disampaikan. Pesan kedua yang mau disampaikan dari kasus itu sebenarnya adalah dalam sepanjang jalannya persidangan, jaksa itu berkali-kali ingin bilang, loh ini kan kasus ketiadaan izin, harusnya pakai forest amnesty dong, keterlanjuran kawasan hutan dong, pasal 110A 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Jaksanya bilang berkali-kali seperti itu. Artinya apa? Dari pandangan penegak hukum dicampur antara ketiadaan administrasi, kasus korupsi, dan pelepasan kawasan hutan.
saya nggak tahu, mungkin ICW punya pandangan ini, punya pembacaan ini ya. Ini sangat berbahaya, Mbak. Berbahaya karena bisa jadi ada unsur kasus korupsi di sana. Karena penegak hukum kita maunya menyederhanakan tindak pidana kehutanan, dia dijadikanlah pelepasan hutan atau yang biasa kita kenal dengan keterlanjuran atau bahasa kerennya forest amnesty gitu, Kak. Nah, terus kan kalau ngomongin soal hak guna usaha nih kayak di perkebunan sawit juga ya, misalnya alih-alih menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, masyarakat lokal, ini justru menimbulkan banyak konflik misalnya. Nah, itu boleh dijelaskan nggak, mungkin dari Mas Yasar dulu atau Mbak Ratna, itu kenapa sih konflik-konflik itu terjadi gitu, dan ketimpangan itu terjadi? Boleh? Mbak Ratna dulu. Oke. Jadi kalau dari data yang dirilis Aman di tahun 2020, konflik lahan, konflik agraria yang paling tinggi kasusnya antara masyarakat yang terjadi di masyarakat adat itu memang dengan perkebunan. Dalam hal ini dengan perkebunan sawit. Kemudian jumlah kasus paling tinggi dengan perkebunan, tetapi luasan paling luas adalah di sektor kehutanan. Jadi perkebunan ini jumlah kasusnya paling tinggi, tapi kalau luasannya maka konflik di kehutanannya. Selain itu ada konflik antara masyarakat adat dengan pembangunan infrastruktur, dalam hal ini PLTA dan ya bendungan lah ya, untuk pembangkit listrik terutama. Kemudian pertambangan, kemudian dengan HTI, dan juga ada konflik antara masyarakat adat karena ada pencemaran yang dilakukan oleh korporasi di wilayah adat mereka, dan juga konflik antara masyarakat adat dengan negara. Nah, akar dari konflik ini, kenapa sih kemudian ada konflik? Akar konflik ini ya kalau ini menurut seorang profesor dari saya lupa namanya, dari Amsterdam University, ini peneliti senior di KITLV. Ini memang warisan dari Belanda, sebuah sistem yang diwariskan oleh kolonial. Jadi Belanda itu menggunakan sistem di mana negara menguasai seluruh lahan atau tanah yang belum dimiliki oleh yang tidak ada pemiliknya gitu. Nah, kalau masyarakat ini kan hak kepemilikannya itu hak yang tidak formal gitu ya, bahwa mereka tahu, apalagi masyarakat adat, ya ini adalah wilayah saya. Mereka tidak perlu sertifikasi, tidak perlu pengakuan dokumen untuk menegaskan bahwa ini adalah wilayah adat saya, ini self recognition gitu ya. Dan kemudian ketika kolonial cabut gitu, kemudian sebuah negara modern bernama Republik Indonesia lahir 1945, dia mewariskan sistem kepemilikan agraria ini, semuanya milik negara lah gitu. Sedangkan di dalamnya ya ada tanah ulayat, ada masyarakat adat, ada masyarakat lokal, ada tanah-tanah yang memang menjadi sebenarnya dari dulu ya rakyatlah yang hidup di situ dan memanfaatkannya gitu. Nah, inilah akar konflik ini. Ketika negara menguasai lahan ini, kemudian negara dengan paradigma pembangunannya ingin mengejar pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, karena kalau masyarakat ini kan sulit diukur nih pertumbuhan ekonominya, maka diberikanlah konsesi-konsesi yang besar kepada perusahaan-perusahaan, kepada para pemilik kapital untuk mempergunakan yang salah satu bentuknya adalah HGU. Disitulah kemudian muncul pertentangan, itu akarnya sebenarnya. Jadi akar karena kepemilikan tanah ini tiba-tiba semuanya dimiliki oleh negara, padahal secara historis negara ini entitas yang baru muncul, sedangkan masyarakat ini sudah ratusan tahun tinggal di situ, dia yang menjaga tanah itu. Tiba-tiba ada gimana sih, ada seseorang baru datang ke tanah kamu kemudian mengklaim bahwa itu adalah tanah kamu, dan parahnya dia memberikan lagi hak pemanfaatan tanah itu kepada orang lain. Itu akarnya gitu. Jadi ya salah satu perjuangan hari ini oleh masyarakat adat, karena masyarakat adat ini sangat terikat oleh tanah di mana mereka tinggal. Mereka tidak melihat tanah itu sebagai komoditas, karena tanah itu adalah sumber sejarah mereka, sumber identitas mereka, sumber kehidupan mereka tiba-tiba dirampas. Nah, inilah yang sedang diperjuangkan melalui
rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Mas Yasar, Kalau di mau menambahkan? ICW sih nggak ada data spesifik ya, Oke. tapi secara umum memang seperti itu polanya. Saya sepakat tadi dengan Mbak Ratna. Kalau misalkan kita lihat kan seringkali memang pola negara itu okupasi, jadi datang ke tanah yang dirasa kosong, padahal ada warga di situ, baik itu masyarakat adat maupun warga terdampak, dan dengan tajuk-tajuk proyek strategis nasional, dengan tajuk-tajuk kepentingan umum, ya hak mereka dengan mudah dirampas begitu. Dan seringkali tanpa ada partisipasi yang bermakna kan ke warga-warga setempat. Jadi proyeknya hadir, bahkan mereka nggak pernah ditanya butuh atau nggak proyek itu kan. Jadi itu rasanya sangat mudah untuk dilihat di berbagai proyek-proyek yang sekarang marak sekali gitu dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Oke. Dan terkait hak guna usaha ini juga bisa diberikan hingga 90 tahun ya, kalau tidak salah. Kalau dari Satya Bumi mungkin ingin menanggapi. MK itu sebenarnya tahun 2008 pernah putus ya bahwa pemberian hak atas tanah di muka itu waktu itu lagi nguji undang-undang penanaman modal asing ya PMA. Itu bertentangan dengan konstitusi karena beberapa hal ya. Salah satunya dia meniadakan kewenangan negara untuk mengatur atau bahasa hukumnya itu melaksanakan pengaturan, mengatur gitu ya, mengurus, mengatur, terus mengawasi. Itu tidak ada kalau dia ditaruh sebanyak itu tahun pemberian HGU-nya gitu. Nah waktu itu banyak banget perdebatan yang terjadi ya pada saat itu. Cuman entah kenapa itu sampai sekarang masih bisa 90 tahun Kak. Dan bahkan sampai sekarang Indonesia itu tidak punya ketentuan apakah pasca 90 tahun orang yang sama itu boleh lagi atau enggak ngajuin HGU lagi. 35 tahun itu nggak ada larangannya. Oke, jadi orang yang sama, misalnya dia mengajukan kembali itu bisa-bisa aja Nggak gitu ada ya? larangannya itu nggak ada larangannya di Indonesia. Boleh tidak bolehnya itu tidak jelas dilarang. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan yang sangat besar satu orang mendapatkan kekayaan, dan kalau di Indonesia hak atas tanah itu dia sifatnya vertikal ke asasnya, bukan horizontal. Artinya maksudnya apa? Tanah dan semua hal yang ada di bawah dan di atasnya itu jadi miliknya orang yang megang HGU itu. Itu asas vertikal. Artinya setelah misalnya dia ngabisin hutan alam yang ada di atas tanah itu, kayunya diambil, semuanya diambil, kemudian dia menemukan bahwa di dalam situ ada mineral, itu bisa juga diambil. Dia tinggal aja ngurus izin barunya misalnya, perpanjangan izin atau dan itu diakomodir di Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Mineral dan Batubara gitu, bahwa kalau kamu nemu ada mineral lain di bawah tanah HGU, kamu urus aja izinnya. Nah, kemudahan-kemudahan itu yang memungkinkan satu orang untuk menguasai tanah dan mendapatkan keuntungan lebih dari 100 tahun. Itu bisa dibayangin gitu ya, kaya banget orang yang bisa kayak gitu. Orang yang sama. Orang yang sama. Tapi 90 tahun juga mungkin. Udah lama itu, apalagi ditambah. Iya, dan tidak ada yang bilang nggak bisa ngajuin lagi orang yang sama untuk hak atas itu, dan dengan proses selama itu bagaimana kewajiban negara yang tertuang di konstitusi pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 yang bilang bahwa negara itu harus mengatur, harus mengurus, harus mengelola, harus mengawasi. Kalau udah satu orang dikasih tanah sebanyak itu lebih dari 1 abad, 4 hal itu hampir mustahil dilaksanakan oleh negara. Gimana dia mau? Ya mungkin bisa mengawasi, tapi kita tahu sendiri PPNS, KLHK gimana, atau inspektorat SDM gimana kekuatan untuk mengawasinya gitu. Mereka juga terbatas gitu. Nah, kalau dengan izin yang selama ini bisa membuka celah korupsi semakin besar, Mas Yasa? Ya, pasti. Secara prinsip memang ketika melihat layer-layer perizinan yang ada di Indonesia begitu untuk mendapatkan HGU itu kan diharapkan sebenarnya pasti niatnya itu untuk safeguarding environment ya. Jadi banyak aktor yang dilibatkan, ada KLHK, ada BPN, ada SDM. Harapannya supaya due diligence itu selesai gitu, supaya hati-hati gitu kita mengeluarkan izin. Tapi yang terjadi dengan iklim predatorisme dari korporasi, predatorisme dari politisi, yang terjadi justru itu jadi dimanfaatkan titik-titik cekik tadi. Jadi mereka sadar misalnya di institusi A, korporasi ini butuh izin ini, izin yang dikeluarkan olehnya sebelum bisa ke tahapan selanjutnya. Itu seringkali dimanfaatkan, baik itu lewat pemerasan atau lewat suap menyuap berdasarkan konsensus gitu. Jadi
titik-titik tadi semakin banyak, jadi semakin membuka ruang lebih banyak lagi aktor yang akan disuap gitu. Karena memang kalau lihat dari data ICW pun, ketika lihat korupsi yang berkaitan dengan politisi dan korporasi pasti berkaitan dengan suap gitu. Jadi memang seperti itu transaksi di bawah tangan yang terjadi untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari melampaui izin-izin yang seharusnya dilakukan secara tertib administrasi. Kalau secara data ini lebih banyak di sektor perkebunan atau pertambangan? Kalau dari data ICW sih lebih banyak pertambangan. Ada datanya nggak, misalnya berapa di tahun mungkin 2002? Oh, aku nggak ada catatan sejauh itu. Tapi yang jelas di tahun 2019 itu kalau tidak salah, kalau lihat dari tren penindakan ICW itu tuh menghasilkan kerugian negara paling tinggi di sektor pertambangan. Kalau wilayahnya sudah ada di wilayah mana yang paling banyak? Aku nggak megang sih datanya sekarang, tapi ada itu di website kami. Oke, jadi buat kawan-kawan sobat SIJ, kalau pengen tahu datanya mungkin nanti bisa browsing-browsing di websitenya ICW. Mbak Ratna, kalau yang sering banyak sekali terjadi konflik atau mengalami konflik agraria, ini masyarakat adat di wilayah mana, Mbak? Hampir rata ya di 32 provinsi itu, terutama provinsi-provinsi yang memiliki sumber daya alam yang kaya, baik itu berupa luasan lahan maupun yang punya hasil bumi yang tersimpan di dalam tanahnya. Jadi provinsi-provinsi itulah hampir rata semua di Kalimantan, di NTT, Papua, Sumatera, kecuali Jawa mungkin karena udah habis duluan. Walaupun ada juga di Jawa, gitu, tapi nggak sebanyak daerah lain. Oke, itu kasus-kasusnya atau motif-motifnya kan tadi seperti yang dijelaskan Mbak Ratna juga bahwa ya masyarakat adat mungkin akan sangat kurang sekali dengan kepemilikan lahan itu kan secara administratif. Nah, cara-cara yang dilakukan terkait para aktor atau pelaku yang mengambil atau mengajukan izin ini, motif-motifnya hampir sama. Mereka bisa datang dengan langsung mengaku begitu saja karena tidak terkait kepemilikan itu, atau seperti apa? Kupikir peran terbesarnya sebenarnya di negara, di kementerian terkait yang memberikan izin gitu ya. Karena kalau korporasi kan biasanya dia ini aja nih, dia datang ke suatu wilayah kemudian melakukan studi awal apakah di sana ada potensi untuk eksploitasi atau tidak. Tetapi pada ujungnya pemberian konsesi itu di negara, dan kadangkala negara tidak melihat kemudian apakah di wilayah itu ada wilayahnya masyarakat adat atau tidak, atau bukan hanya masyarakat adat sih sebenarnya, warga lokal yang memang hidup dari hutan-hutan yang ada di situ. Jadi memang kalau menurutku sih aktor terpentingnya sebenarnya negara, dan salah satu yang sebenarnya bisa menjungkir balikkan kondisi ini juga negara, bukan korporasi. Jadi korporasi kan ya gue dikasih ya gue manfaatin, nggak dikasih ya bisa jadi dia cari wilayah lain atau dia pakai jalan belakang, tapi negara ini. Jadi justru negara yang harusnya punya peran besar dan turut andil dalam pemberian izin ini. Nah, bahaya nih terkait debat Capres-Cawapres. Cawapres mungkin ya lebih ininya karena membahas terkait isu-isu lingkungan. Bagaimana bahaya melihat visi misi atau apa yang disampaikan para wakil presiden terkait isu lingkungan, khususnya terkait izin konsesi lahan ini? Iya, aku tuh sebenarnya agak sedih banget ya, Kak. Kayak ya Allah, sedih banget pas kemarin pas dengar kemarin ada salah, boleh sebut cawapresnya nggak, atau nggak usah? Paslonnya aja, paslon nomor sekian. Kan cawapres. Ada 3. Salah satu cawapres yang kemarin bilang gini, Indonesia ini kita terbuka untuk lahan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Oke. Ada yang bilang kayak gitu. Itu selain sedih agak ngakak juga sebenarnya, Kak. Karena itu contrario intradinis ya. Dia itu kontradiktif sebenarnya. Jadi ini sedih tapi ngakak gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan kita sebanyakan dikasih sedih ya, jadi ketawain aja. Kalau enggak gimana ya. Kalau ada yang hancur ketawain aja gitu. Kayak ini sebenarnya
sebenarnya sangat berkontradiksi satu sama lain ya, karena namanya insentifikasi lahan itu dia bikin sebuah manajemen gitu ya, manajemen tata kelola yang memungkinkan pengelolaan sumber daya itu ekstraktif itu diintensifikasi. Jadi gimana caranya bibitnya diperbaiki, pupuknya diperbaiki. Kalau pertambangan dia nggak dibuka lebih luas pertambangannya, misalnya butuh ada wilayah tambang, industri tambang, smelternya itu tidak dibuka di tempat lain, dekat dan seterusnya sehingga lahan yang satu plot itu bisa dimanfaatkan untuk mencapai tingkat produktivitas yang digenjot oleh negara. Itu ide insentifikasi. Dan Indonesia itu sebenarnya berhutang banget sama dunia internasional karena sektor volume kita, forest and land use kita itu jadi sektor penyumbang top 6 emitter di dunia Indonesia. Ini datanya Global Forest Watch atau datanya UNFCCC, aku lupa ya. Tapi Indonesia itu top 6 volumenya. Artinya apa? Artinya kita itu udah nggak boleh lagi permisif negara ini untuk ekstensifikasi lahan, untuk memperluas luasan lahan, untuk memperluas kebun sawit. Dan ide ekstensifikasi ini jadi masuk akal dengan pendapat-pendapat lain, misalnya menggenjot penggunaan energi dengan biodiesel misalnya, atau menggunakan biomasa misalnya. Padahal biomasa dan biodiesel itu adalah energi yang satu menurut Satya Bumi itu tidak itu terbarukan, tapi dia tidak reliable dan tidak sustainable. Gitu. Itu sangat butuh lahan, dia sangat butuh mengekstensifikasi lahan. Dan artinya kalau ditanya komentar aku kayak ini tuh bener-bener kayak orang yang bicara tapi dia tuh tidak tahu apa yang dibicarakan. Itu kan bahaya banget ya. Dan ya ini mengkhawatirkan sebenarnya untuk sektor hutan dan lahan di Indonesia. Oke. Kalau tadi Mbak Haya bilang sudah tidak boleh permisif. Nah, mungkin kalau dari Mbak Ratna, gimana Mbak Ratna melihat para calon presiden, wakil presiden ini? Aku kira kan begini, ada semangat global hari ini ya melalui banyak konvensi internasional, pertemuan para negara-negara parties, ada protokol Kyoto, COP segala macam. Yang semangatnya itu sudah semangat baru sebenarnya. Sebenarnya nggak baru-baru amat karena sudah sekitar 30 tahunan ya. 30 tahunan walaupun Udah dewasa ya. Kalau ini tuh manusia itu udah dewasa, udah bukan remaja. Melihat Udah disuruh KPR. melihat bahwa Jadi ingat KPR ya. Oke Mbak. pola pembangunan kita kan selama ini bermasalah ya, walaupun sebenarnya tidak kita juga yang memimpin dalam hal polutan di dunia ini. Jadi negara-negara maju, kemudian sekarang kita salah satu negara yang kemudian dipaksa untuk membantu mengurangi emisi kita, harus tekan serendah mungkin, dan kita harus menjaga hutan-hutan kita. Makanya kalau teman-teman NGO lain kan, koalisi masyarakat sipil itu kemudian meminta adanya keadilan iklim. Jadi bukan hanya pengurangan emisi segala macam, tapi adil dong gitu. Nah, salah satu kemudian upaya besar atau perubahan paradigmatik yang harus dianut oleh negara, dan ini sebenarnya sudah terjadi nih, cuma setengah gitu ya, nggak sepenuh hati, bahwa negara nih sudah mengakui, ketika dunia internasional mengakui bahwa ternyata sisa hutan, biodiversity, laut-laut yang masih terjaga itu rata-rata memang diamongi oleh masyarakat adat, dan Republik Indonesia sudah mengakui itu melalui beberapa putusan MK, Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen mengakui kedaulatan masyarakat adat dan akan mengembalikan kedaulatan tanah kepadanya gitu. Jadi yang kita perjuangkan ini oleh masyarakat adat, bukan kita minta negara ngasih kita konsesi seperti negara memberikan konsesi kepada perusahaan, tapi kami minta negara balikin dong ruang hidup kita gitu. Karena kamilah sebenarnya yang menjadi penjaga terakhir dari lestarinya ekosistem hutan-hutan, perairan dan lain sebagainya. Jadi kalau memang negara komitmen mau menurunkan emisi, maka kerabat terdekat modal sosial yang paling bisa dia andalkan adalah masyarakat adat.
Itu jadi berhenti memberikan lahan konsesi kepada perusahaan-perusahaan itu, tapi kembalikan 26,9 juta wilayah adat biar dikelola oleh masyarakat adat, dimanfaatkan oleh masyarakat adat, dengan sendirinya emisi itu akan turun. Karena kalau masyarakat adat nggak mungkin mereka melakukan deforestasi, tidak mungkin mereka melakukan eksploitasi yang berlebihan. Bagi masyarakat adat, tanah adalah ibu, tanah adalah nenek moyang mereka. Bagaimana mungkin mereka akan melukai ibu mereka, nenek moyang mereka. Jadi kalau memang mau komitmen nurunin emisi, balikin tuh 26,9 juta wilayah adat kepada masyarakat adat. Jangan lagi kasih itu ke korporasi-korporasi yang eksploitatif. Dan mari kita tagih. Iya, tiga-tiganya udah mention gitu. Oke, kalau dari Mas Esa? Yasar, jadi aku ingetnya Haya, Yasar, dari Mas Yasar gimana nih? Kalau tadi kan bahaya, sudah nggak boleh permisif. Terus kemudian Mbak Ratna, harus adil dong gitu kan. Nah, Mas Yasar? Kalau aku melihatnya dari debat cawapres kemarin gitu ya, ketiga paslon itu masih antara denial atau enggak emang tutup mata sama permasalahan politik pengelolaan sumber daya alam kita. Tadi seperti disinggung dari awal, yang mana sebenarnya permasalahannya itu demokrasi kita itu sangat terbajak gitu ya, state capture corruption gitu biasa bahasa kerennya. Jadi demokrasi itu nggak milik masyarakat langsung, jadi milik siapa yang punya kepentingan gitu. Umumnya elit-elit oligarki gitu. Nah kalau kita lihat mereka belum ada yang berani begitu untuk mengungkapkan bahwa mereka-mereka inilah yang selama ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan partisan untuk perusahaan yang sebenarnya kalau dilihat akarnya ada juga dari konflik kepentingan gitu. Misalkan menteri-menteri jajaran kabinet Jokowi yang juga pengusaha, yang juga aktor, mengeluarkan kebijakan atau mendorong suatu skema kebijakan yang juga menguntungkan dirinya gitu sebagai pengusaha. Nah hal ini kan nggak pernah dibahas gitu selama debat capres dan cawapres. Jadi natural resource kita itu digunakan sebenarnya bukan untuk kepentingan publik. Saya sangat sanksi atas statement-statement pemerintah yang selalu bilang itu untuk kepentingan nasional. Karena kalau lihat dari komposisi proyek-proyek strategis nasional, komposisi orang-orang di balik kebijakan-kebijakan konsesi tertentu, itu tuh bisa ditarik gitu. Penerima manfaat akhirnya tuh seringkali ya menteri-menteri juga yang berkaitan dengan investasi, menteri-menteri yang berkaitan dengan izin dan seterusnya. Jadi selama belum ada paradigma ini gitu menyadari bahwa demokrasi kita itu nggak dalam kondisi yang sehat, sangat dibajak oleh kepentingan-kepentingan, konflik kepentingan yang didorong oleh konflik kepentingan, ya akan kemana-mana tuh arah politik resource kita. Oke, baik. Nggak kerasa ternyata sudah hampir mendekati waktu untuk berbuka puasa. Bentar lagi. Untuk berpisah. Padahal kita masih akan ketemu di waktu-waktu selanjutnya ya. Saya Sefsa ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Yasar, Mbak Haya, juga Mbak Ratna. Dan saya akan selalu ingat tadi kalau Mbak Ratna bilang komitmen-komitmen itu memang harus selalu ditagih. Dan semoga selalu masih ada harapan dan asa pada nanti tanggal 14 Februari saat akan mencoblos. Oke, saya Sefsa Dewi Restian. Sampai jumpa lagi di podcast Podles selanjutnya. Podcast Lestari. Sampai jumpa.